Film diawali dengan menampilkan wanita cantik yang sedang berenang di kolam renang umum. Dia bernama Bri. Kemudian di sana juga terdapat seorang pengurus kolam renang yang sedang bertugas untuk menempelkan pengumuman. Pengumuman itu berisikan informasi bahwa kolam renang akan tutup selama libur panjang akhir pekan ini. Nama pria tersebut adalah Grady. Oke, singkat cerita, Bri naik ke daratan untuk menyimpan cincinnya agar tidak hilang ketika dirinya berenang. Di tempat lain, terlihat si Grady tidak sengaja memergoki seorang petugas kebersihan wanita yang bernama Clara. Usut punya usut, si Clara ini sedang menjalankan misi pencurian dari barang-barang pengunjung yang tertinggal di loker. Dengan baik dan sopan, Grady pun memperingati Clara untuk tidak melakukan hal yang buruk, sebab Clara adalah mantan napi yang baru bebas bersyarat kurang lebih 5 bulan yang lalu. Kembali lagi ke area kolam renang, yang dimana kali ini Bri kedatangan orang spesial. Ternyata sosok itu adalah adik kandungnya Bri yang bernama Jonah. Dari percakapan mereka bisa kita simpulkan bahwa mereka sudah lama tidak bertemu. Oleh karena itu, kakak adik tersebut langsung bertegur sapa. Untuk sejenak, kakak beradik itu terlihat bahagia dan menikmati quality time-nya dengan berenang. Remember sophomore year we used to bet who could race around the pool the fastest? You know I'm gonna own you, right? Oh yeah, so gonna own you. Setelah cukup lama berenang, mereka pun didatangi oleh Grady yang memperingatkan semua pengunjung untuk segera menyudahi acara berenangnya karena kolam renang akan segera tutup. Akhirnya semua pengunjung bersiap untuk pergi. Tanpa terkecuali Bri dan Jonah, mereka pun bersiap di pinggir kolam untuk mengeringkan pakaiannya. Tapi ternyata Bri baru menyadari bahwa cincin tunangan miliknya telah hilang. Di sini keanehan pun terjadi. Pasalnya si Jonah tiba-tiba menemukan keberadaan cincin kakaknya yang tenggelam di dasar lantai kolam renang. Ada apa ya dengan Jonah? Sepertinya ada sesuatu dengan adiknya ini. Oke, kita lanjut aja dulu ceritanya. Setelah Bri melihat cincinnya, dia sontak menyeburkan dirinya kembali ke dalam kolam renang. Karena dirasa kakaknya perlu bantuan, oleh karena itu si Jonah pun ikut nyebur untuk membantu sang kakak. Dengan kerjasama tim yang baik, diharapkan mereka bisa mengambil cincin tersebut. Tetapi tragedi mengerikan pun terjadi kepada Jonah ketika rambut panjangnya yang terurai harus tersedot ke dalam saluran penyerapan air yang ada di lantai kolam renang. Di sisi lain, Grady yang sudah tidak melihat pengunjung berada di area kolam renang, otomatis menganggap semua pengunjungnya sudah pergi. Oleh karena itu, dirinya langsung menekan tombol penutup kolam renang yang sudah dipasang menggunakan alat sistem yang canggih dan modern. Kemudian, Grady pun pergi meninggalkan tempat kerjanya itu. Di waktu bersamaan, pada saat mereka berhasil melepaskan rambut Jonah, di saat itulah penutup kolam renang pun sudah tertutup sempurna. Sontak kakak beradik itu menjadi panik dan saling menyalahkan satu sama lain. Kemudian mereka pun berusaha untuk menggedor-gedor penutup, tidak lupa dengan suara teriakan minta tolong, berharap masih ada orang di sekitar kolam renang. Berbagai cara pun mereka lakukan, mulai dari bekerja sama untuk mendorong penutup yang terbuat dari serat kaca, sampai cara lain mereka gunakan. Tidak sengaja Jonah juga menemukan pakaian renang yang mengambang di atas air. Sementara itu, Bri sendiri mendapatkan papan kecil yang bisa dia gunakan untuk mendobrak penutup kolam renang. Dan benar saja, tidak lama Jonah menemukan sebuah lubang kecil yang tidak bisa ditembus dengan satu tangan. Dan akhirnya, mau tidak mau, Bri membawa papan kecil yang dia temukan sebelumnya untuk mencongkel agar ukuran lubang bisa diperbesar lagi. Tapi sayang, lagi-lagi usahanya gagal. Tenaga mereka pun semakin terkuras sehingga emosi menguasai diri mereka. Di sini kakak beradik itu menjadi cekcok adu mulut dan ternyata Jonah lah yang telah membuang cincinnya Bri ke dalam kolam renang dengan motif karena Jonah pikir kakaknya menyombongkan diri karena telah bertunangan. Akhirnya Bri pun meninggalkan Jonah dan kembali lagi ke tempat saluran air untuk mencoba mengambil cincinnya. Dan ternyata usahanya berhasil, cincin tunangannya bisa kembali dia pakai.
Setelah itu, Bri kembali ke atas menemui Jonah yang tengah berjuang memperluas lubang penutup. Tidak lama kemudian suara dering telepon pun terdengar. Bri yang menyadari bahwa suara telepon itu berasal dari ponsel miliknya. Oleh karena itu secercah harapan pun didapat. Bri yakin bahwa David yang merupakan tunangannya tidak akan tinggal diam. Pasti dia akan mencarinya. Tidak ingin menyerah begitu saja, Bri mempunyai ide untuk mengambil papan penutup saluran air yang berada di bawah kolam renang untuk dijadikan alat sebagai pembobol penutup kolam renang yang terbuat dari serat kaca. Tapi usahanya gagal karena papan besi itu cukup berat untuk diangkat sendirian. Karena si Jonah tidak mau membantu Bri untuk mengangkat papan besi, dirinya masih trauma akan rambutnya yang tersangkut di saluran air itu. Setelah cukup lama, Bri pun terlihat tidak baik-baik saja. Kondisinya seperti orang yang sakit. Usut punya usut, di sini Bri mengaku bahwa dirinya mempunyai penyakit diabetes yang telah didiagnosa selama kurang lebih 3 tahun yang lalu. Dan mau tidak mau dia harus menyuntikkan insulin sebagai obat penawarnya. Sementara itu, insulinnya berada di dalam tasnya, dan jikalau Bri tidak segera menyuntikkan insulinnya, maka Bri akan mengalami koma. Mendengar hal itu membuat Jonah sedih dan semangat untuk keluar dari dalam kolam renang pun kembali membara. Di sisi lain, kita bisa melihat bahwa si Clara ternyata masih berada di area kolam renang. Dirinya bertugas untuk membersihkan area kolam renang dan sekitarnya. Clara sendiri merasakan mendapatkan rezeki nomplok. Pasalnya dia melihat tas milik Bri dan isinya yang terdapat beberapa barang berharga seperti handphone yang terus berbunyi. Sementara itu, Bri dan juga Jonah menyadari bahwa di atas sana ada seseorang. Mereka pun langsung bersemangat untuk memberitahukan keberadaan mereka yang kini tengah terjebak. Dengan harapan mereka bisa ditolong oleh si Clara, tapi yang terjadi adalah Bri dan juga Jonah dijebak oleh si Clara. Pertama, si Clara mulai menyabotase seluruh kamera CCTV. Setelah itu dirinya pun mulai menyalakan lampu di area kolam renang. Clara mencoba untuk mencuri ponselnya Bri dengan meminta sandi ponselnya. Pada awalnya Bri tidak mau memberikannya karena dirasa aneh dan Jonah juga tentu melarangnya. Akan tetapi Clara beralasan bahwa dirinya membutuhkan sandi ponsel itu untuk meminta bantuan kepada seseorang yang sepertinya sedang mengkhawatirkan keberadaannya Bri. Sandi ponsel pun diberikan dan tingkahnya Clara mulai tidak beres. Merasa dipermainkan, Jonah pun mulai mengamuk kepada Clara. Dan akhirnya Clara memberitahukan mengenai jati dirinya yang memiliki masalah hidup yang begitu berat. Sehingga Clara menjadi mantan napi yang baru mendapatkan kebebasan bersyarat 5 bulan yang lalu. Mendengar penuturan Clara membuat kakak beradik itu putus asa. Pasalnya mereka bertemu dengan orang yang salah. Clara hanya memanfaatkan barang berharga yang dimiliki oleh Bri tanpa berniat menolong. Termasuk kode PIN ATM Bri yang dia inginkan untuk membobol uang Bri. Tapi Bri masih bertahan dan tidak mau memberikan PIN ATM-nya kepada Clara. Karena dasarnya mantan napi, Clara tidak menyerah untuk mencari cara agar Bri memberitahukan PIN ATM miliknya. Dengan tega, Clara mematikan mesin pemanas air kolam renang, sehingga hal itu akan membuat Bri dan Jonah kedinginan. Akhirnya Bri menyerah dan memberitahukan PIN ATM kepada si Clara. Tapi mereka malah ditinggal begitu saja setelah Clara mendapatkan PIN ATM Bri. Beberapa saat kemudian Bri dan Jonah yang sudah tidak tahan lagi mulai merasakan kedinginan. Tubuh mereka menggigil terlebih dengan Bri yang memiliki penyakit. Dengan memberanikan diri, akhirnya Jonah mencoba untuk kembali ke dasar kolam renang guna membuka besi saluran air. Tapi karena Jonah masih trauma dengan rambutnya yang nyangkut, akhirnya Jonah kembali lagi ke atas. Sesampainya di atas, Jonah tidak melihat keberadaannya Bri. Dia pun menjadi panik pada saat melihat Bri yang mulai tidak sadarkan diri. Untung saja Bri bisa kembali sadar setelah tubuhnya diguncangkan hebat oleh Jonah. Adik kakak itu pun lantas tidak menyerah begitu saja. Mereka masih berusaha untuk membobol lubang penutup kolam renang dengan saling menyemangati satu sama lain. Tidak lama kemudian, wanita psikopat yaitu si Clara terlihat lagi. Dirinya malah rebahan di atas penutup kolam renang dan mengatakan bahwa uang yang dimiliki oleh Bri sangatlah sedikit. Sementara itu dirinya membutuhkan sejumlah uang lebih dari yang dimiliki oleh Bri. Karena kesal kepada Clara, akhirnya emosi Jonah memuncak.
Dengan ide yang dimilikinya, Jonah berusaha untuk membuat Clara celaka. Hal pertama yang dilakukan oleh Jonah adalah terlebih dahulu Jonah membuat papan menjadi runcing, sehingga bisa dia gunakan untuk menusuk telinganya si Clara. Pancingannya itu membuat Jonah bahagia karena dirinya bisa membalaskan dendam kepada Clara. Tetapi siapa sangka Clara yang terluka masih bisa melakukan tindakan ekstrim lainnya untuk membunuh kakak beradik itu secara perlahan. Karena kesal kepada Jonah, Clara pun pergi ke ruangan mesin untuk menyalakan tombol klorin. Dan benar saja bau kaporit begitu menyengat di atas permukaan air yang kini seluruhnya sudah dipenuhi oleh klorin. Ya, klorin ini semacam kaporit yang biasa ada di kolam renang ya guys. Siapa yang tahan dengan hujan badai klorin? Karena selain baunya yang menyengat, klorin juga menyebabkan mata perih dan tentunya akan merusak jaringan kulit dan menyebabkan kulit kasar dan keriput. Dengan kerjasama dan sekuat tenaga, kakak beradik itu akhirnya menyerah setelah berusaha untuk menyumbat saluran lubang yang keluarnya cairan klorin. Jonah meminta tolong dengan memohon kepada Clara untuk menghentikan aksi gilanya ini karena akan membuat kakaknya yang sakit mati secara perlahan. Clara walaupun manusia jahat, ternyata di dalam dirinya masih ada satu titik kebaikan. Karena tidak tega, akhirnya Clara kembali mematikan mesin klorin. Dan sebagai imbalannya, Bri memberikan cincin tunangannya kepada Clara. Setelah itu, keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba penutup kolam renang terbuka dengan sendirinya. Bri merasakan bahagia seketika pada saat dirinya melihat David yang baru saja datang dari arah gerbang. Tetapi semua itu hanyalah halusinasinya saja. Dan Bri pun kembali ke dalam kenyataan yang dimana dirinya masih terjebak di dalam kolam renang. Sementara itu di sisi lain, entah malaikat apa yang sudah merasuki Clara sehingga Clara berubah pikiran untuk kembali ke area kolam renang guna menolong Bri dan Jonah. Clara pun membuat kesepakatan bahwa dirinya akan membantu mereka untuk membukakan penutup kolam renang. Tetapi dirinya meminta untuk tidak dijadikan tersangka dan juga meminta agar mereka segera pergi dari area kolam renang ini. Sontak pernyataannya Clara membuat Bri dan juga Jonah bahagia. Mereka saling berpelukan dan mengucapkan terima kasih kepada Clara. Berbeda dengan Clara yang tengah mengalami kesulitan untuk membuka penutupnya. Pasalnya kode mesin tidak berfungsi sama sekali. Karena ternyata kode mesin yang diberikan oleh si Grady pada 1 bulan yang lalu sudah diganti kembali oleh si Grady sendiri tanpa memberitahukan kepada Clara. Alhasil si Clara mengalami kesulitan dan putus asa untuk membantu Bri dan juga Jonah. Tidak menyerah begitu saja, Jonah meminta tolong kepada Clara untuk memberitahukan kepada polisi mengenai keadaan mereka. Akan tetapi Clara menolaknya karena takut akan dijadikan tersangka. Walaupun Jonah menjamin tidak akan menjamin Clara sebagai tersangka. Tetapi trauma dan ketakutannya Clara akan polisi menjadi Clara tidak mau menolong Bri dan Jonah. Clara pikir bahwa image dirinya sudah buruk di mata polisi, oleh karena itu dia tidak ingin berurusan kembali dengan pihak kepolisian. Dan benar saja, Clara pergi dari tempat kolam renang tanpa membawa apapun. Clara sebelumnya telah mengembalikan semua barang milik Bri ke tempat semula. Kemudian di detik-detik terakhir, Bri yang sudah tidak kuat lagi akhirnya mengatakan sebuah pengakuan yang membuat Jonah terharu kepada kakaknya itu. Pasalnya luka bakar di tangan Bri itu dikarenakan dirinya sengaja membuat ayahnya mereka mati terbakar dengan cara menahan tubuh ayahnya sehingga menyebabkan tangan Bri mengalami luka bakar. Motifnya tidak lain adalah untuk menyelamatkan Jonah agar mereka terbebas dari ayah yang zolim. Jonah sendiri masuk ke dalam tempat rehabilitasi mental dikarenakan ulah ayahnya mereka yang telah merenggut kesuciannya Jonah. Hal itu membuat Jonah trauma dan menjadi orang pesakitan mental. Akhirnya Jonah pun direhabilitasi dan mereka harus berpisah untuk sementara waktu. Setelah dirasa mental Jonah sudah membaik, akhirnya mereka pun bertemu kembali untuk pertama kalinya di kolam renang itu. Tapi sayangnya peristiwa mengerikan pun harus kembali mereka alami. Mendengar pengakuan dari Bri, lantas membuat Jonah menjadi kuat. Dirinya melawan rasa takut yang begitu besar akan tersedot kembali rambutnya pada saat Jonah mencoba untuk membuka saluran air yang terbuat dari besi. Dengan tekad yang bulat,
Akhirnya Jonah kembali ke dasar kolam. Di cobaan pertama, Jonah masih belum berhasil dan membuat salah satu tangannya sakit. Tidak menyerah begitu saja, Jonah kembali mencobanya dan lagi-lagi Jonah harus gagal karena kehabisan napas. Di atas sana, Jonah mencari keberadaan kakaknya untuk meminjam baju renang yang Jonah temukan sebelumnya. Dan benar saja, ide briliannya berhasil membuat besi saluran air menjadi terbuka. Dengan segera, Jonah kembali ke atas untuk menyelamatkan kakaknya yang kini sudah sekarat. Dan untung saja Jonah berhasil memberikan nafas buatan untuk kakaknya. Akhirnya kakaknya atau Bree pun kembali sadar lagi. Tidak ingin membuang waktu, kemudian Jonah langsung mengeksekusi papan penutup menggunakan besi saluran air. Dengan beberapa kali pukulan dan juga mengerahkan sekuat tenaganya, akhirnya penutup yang terbuat dari serat kaca itu bisa terbobol. Walaupun Jonah harus berdarah-darah karena terkena gesekan kaca, dirinya tidak peduli, yang penting dirinya dan juga kakaknya bisa selamat naik ke atas permukaan air. Setelah keduanya selamat, Jonah langsung menyuntikkan insulin ke tubuh kakaknya guna membuat kakaknya kembali sadar. Tapi tidak lama kemudian datanglah Clara yang menodongkan pistol ke arah mereka. Dengan alasan bahwa Clara khawatir kalau mereka berhasil keluar dari dalam kolam renang, dirinya akan dilaporkan ke pihak kepolisian. Tapi untung saja Jonah bisa meyakinkan Clara bahwa mereka tidak akan melaporkannya ke pihak kepolisian. Dan kemudian Clara mengembalikan cincin tunangan milik Bree kepada Jonah. Setelah itu, Jonah menelpon pihak kepolisian untuk membantu dirinya dan kakaknya. Jonah juga memberitahukan agar Clara pergi dari tempat itu. Di akhir film bisa kita ketahui bahwa Bree kembali sadar dan Jonah memberikan cincin tunangan milik Bree. Kemudian mereka dibawa oleh para medis untuk dilakukannya penanganan lebih lanjut terhadap Jonah dan Bree yang mengalami luka-luka pada saat mereka terjebak di dalam kolam renang. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film dari 12 Feet Deep yang dirilis pada tahun 2017. Ya, walaupun film ini sudah banyak yang membahasnya, tapi tidak ada salahnya dong untuk Warung Santuy membahasnya kembali. Ya, dari film ini banyak sekali pembelajaran berharga yang bisa kita ambil hikmahnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.